Jadi artinya aku berpikir berarti aku ada. Artinya bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah bukan secara fisik, tetapi kesadaran yang menyebabkan kita sadar ada ketika kita merasakan akan adanya ini. Kita seringkali ada orang yang penting yang sudah lama kita cari, tapi karena kita tidak sadar orang itu ada, kita tidak menyapa. Banyak orang kaya tapi dia tidak sadar dia kaya, setiap hari berkeluh kesah. Banyak orang yang sedang di puncak kebahagiaan, banyak orang yang mengidamkan ingin hidup seperti dia, tapi dia yang merasanya sengsara. Ini berarti yang menentukan keberadaan kita ini adalah kesadaran kita bahwa kita ada. Itulah yang saya istilahkan dengan ngaji rasa, itu seperti itu. Ada nggak orang pintar tapi dia tidak tahu bahwa dia pintar? Ada nggak orang bodoh tapi dia tidak sadar dia bodoh? Makanya kalau orang bodoh itu kita ajarin supaya dia pintar. Kalau orang pintar ya bukan diajarin tapi ya kita tegur bahwa Anda pintar, Anda bisa. Dan ini banyak sekali orang punya potensi besar, tetapi dia tidak menyadari punya potensi itu, akan hilang percuma potensi itu. Di antara anak-anak kita banyak yang punya bakat, bakal bisa menjadi anak yang jenius, bukan karena orang tuanya tidak mampu, bukan masyarakatnya tidak peduli, tapi si anak itu sendiri juga tidak menyadari punya potensi semacam itu. Saya sendiri mulai tersadar bahwa saya punya kelebihan itu sejak saya di Libya. Seorang dosen saya, Profesor Dr. Hasanain Abu Musa namanya, dia katakan bahwa Anda punya kemampuan untuk menjadi orang hebat. Saya dulu tidak tahu, baru di Libya saya baru tahu bahwa ketika di Libya itu ada mata pelajaran hafalan Quran 4 juz satu semester. Kalau teman-teman sejak awal tahun dihafalkan sampai akhir tahun, dihafalin sejak awal tahun. Saya sengaja saya tinggal biar aja lah nanti terakhir. Nah sampai besok mau ujian, nah malam maghrib baru saya hafalin sampai subuh. Setelah itu ya masuk ujian, lulus. Jadi semalam itu 4 juz selesai. Lalu si guru mengatakan ini bukan otak biasa kamu nih, nggak mungkin gitu. Jadi saya akhirnya baru sadar saya dulu tuh goblok. Ketika ada teman tidak paham sama pelajaran, saya tidak mengerti kenapa kamu tidak paham. Itu berarti saya lebih goblok dari dia. Saya tidak mengerti ada orang tidak paham. Segini gampangnya kamu nggak paham. Udah ada tulisannya, sudah dibaca, diterangkan, didiskusikan, masih nggak paham juga. Saya nggak paham begitu tuh. Jadi kesadaran saya juga terlambat sebetulnya. Tetapi saya punya punya pendirian sejak awal, dan ini juga baru terungkap kembali bahwa sejak awal saya tidak mau berpikir seperti orang lain. Saya mau berpikir sendiri kok. Sampai sekarang saya selalu mengatakan, silakan Anda sampaikan informasi faktual saja, jangan dianalisa. Saya tidak mau menerima analisamu karena di situ pasti ada distorsi. Biar aku yang menganalisa, ya kan begitu? Ya. Seperti dalam sejarah, contohnya Nabi Muhammad setelah kakaknya meninggal, dia ikut sama pamannya namanya Abu Talib. Nah sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul memimpin manusia oleh Allah, dilatih memimpin kambing dulu, ya kan? Sampai dia juta. Kalau pulang mengawal kambing, itu kambing dihitung satu persatu. Kalau yang satu nggak ada dicari. Ketelitian memperhatikan masyarakatnya. Ngapain? Biar saya menganalisa bahwa Nabi setelah kakaknya meninggal lalu ikut sama pamannya. Itu saja sudah selesai. Lalu oleh pamannya disuruh menggembala kambing. Saya mengurus sendiri. Saya tidak akan sepakat dengan analisamu itu. Saya akan menganalisa ya bahwa Abu Talib itu pemimpin Mekah. Di sejarahnya paman yang paling miskin. Mana mungkin pemimpin miskin, ngaco kamu satu. Kemudian juga diberi latihan memimpin binatang dulu sebelum memimpin manusia. Apa urusannya kambing dengan orang? Semua analisamu
tidak bisa saya terima. Biar saya menganalisa sendiri. Kemudian lagi menggembala kambing. Kenapa suruh menggembala kambing? Apa nggak sanggup ngasih makan dia? Kalau saya punya ponakan ikut ke sini lalu saya suruh menggembala kambing, apa komentarmu? Jadi saya menganalisa, kesimpulannya Nabi Muhammad adalah seorang anak yang penuh penderitaan sejak kecil. Terima kasih.